betah Mas di Sleman Mas. Alhamdulillah betah. Betah ya. Emang karena suasana suasana daerah, suasana supporternya pun enak. Oke, ini masalah betah, dan tadi Mas Wahyu udah menjawab ternyata alhamdulillah masih betah di Sleman. Nah, terus ini kita coba untuk mengulik lebih dalam lagi ya. Ada pertanyaan yang cukup mungkin bagi beberapa orang kan, kemarin saya udah bicara sama sebelumnya narasumber itu Mas Ilham Yusril. Dia kan lebih senang berkarir di luar ketimbang di tempatnya, jadi tempat kelahiran sendiri. Kalau menurut dia kan ada sebuah penghargaan tersendiri ya loh di luar ketimbang di daerah sendiri. Kalau menurut pandangan Mas Wahyu, apakah hal semacam itu wajar bagi seorang pemain sepak bola ketika di dalam daerah sendiri dengan di luar daerah sendiri? Kalau di Indonesia sih emang kebanyakan begitu ya Mas. Pemain lokal itu istilahnya jarang dihargai dibandingkan pemain yang dari luar daerah, baik itu secara terutama secara finansial. Benar, finansial. Mungkin secara kemampuan sama ya. Tapi kadang pas masuk ke nego itu kadang harganya lebih tinggi yang dari luar. Saya nggak tahu pertimbangannya seperti apa juga. Padahal kalau di apa namanya, dilihat dari segi kualitas pun nggak jauh beda ya. Tapi emang kalau saya komunikasi sama teman-teman, sama senior, emang di mana-mana seperti itu sih. Oh, berarti memang punya cara sendiri ya bagi seorang manajemen itu untuk menghargai seseorang pemain ya berarti ya. Mungkin ya ada juga pemain lokal yang keluar dari tim daerahnya dulu sebentar, balik lagi baru dihargai juga ada. Ya, kadang Mas seperti itu, bener-bener. Terus yang baru memberikan prestasi juga baru dihargai juga ada sih. Nah, kalau Mas Wahyu rasakan sendiri? Saya rasakan ya baru sedikit. Tapi saya juga menyadari juga ya. Bersyukur ya. Ada prosesnya. Ya, proses bener-bener. Yang saya capai kan belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya. Kalau saya sudah istilahnya sampai istilahnya apa ya, bahwa punya kontribusi yang lebih. Saya posisi menit bermain saya banyak ataupun masuk timnas, tapi dari situ penghargaannya tidak ada, baru saya bisa menilai itu dari tim manajemen itu menghargai atau tidak, saya baru bisa menilai. Tapi ya bersyukur toh. Bersyukur. Walah, itu cara yang paling terpenting memang sebagai pemain sepak bola profesional itu ya, intinya itu dapat klub ya. Karena memang banyak pemain yang belum dapat klub juga toh. Jadi ya tinggal bagaimana pribadinya kita membawa ke situ aja sih. Ingin saya tanyakan, mungkin bagian supporter juga akan bertanya seperti ini. Lebih milih ya ada kesinambungan dengan tadi ya. Lebih milih mendapatkan menit bermain yang banyak di klub yang dibela, atau milih di klub lain tapi gajinya gede, tapi menit bermain nggak begitu banyak? Kalau untuk saat ini karena apa namanya, silai untuk usia juga saya masih mampu apa ya Mas? Ya tenaganya saya gede. Saya lebih orientasi ke menit bermain. Menit bermain. Iya. Karena ya silai itu sebagai pijakan saya ke depannya besok. Nah, semisal aku mikir ke gajinya gede tak, apa namanya, usia segini ya lama-lama nanti bisa habis Mas. Iya benar. Ya kadang juga ada beberapa yang mentingin gaji, tapi ternyata di sana malah juga sama aja, cuma jadi backupan atau. Terus berarti kalau ditarik kesimpulan dari situ,
apabila manajemen sekarang PSS Sleman memberikan menit bermain dari tim pelatih memberikan menit bermain yang banyak, berarti secara pribadi berarti Mas Wahyu mementingkan PSS Sleman ya. Ya, berarti ketika besok, nggak tahu ya besok atau saat ini menit bermain Mas Wahyu berkurang, apakah terus Mas Wahyu punya pikiran ancang-ancang untuk berkarir di luar yang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak? Iya. Ada seperti itu ya? Ini apa namanya? Ya profesional ya sedikit ya. Profesional itu ya ini visi dari pemain juga sih. Apa namanya? Kalau semisal kita kurang menit bermain pun untuk tim lain juga kan nanti penilaiannya kita juga mikir-mikir sama pemain itu. Kayak Nakono jarang main, semisal seperti itu. Dan ketika kita tidak bermainnya banyak, kita sedikit sekali tersorot dari segi penonton langsung ataupun tidak langsung merasakan TV ataupun yang stadion langsung. Itu kan jadi dorarti kemampuan dewe tuh, terutama nanti ke jenjang yang lebih tinggi ke timnas misal. Bener. Ya istilahnya kan kalau menit bermain kan istilahnya buat jual diri ya. Jual diri. Jadi ketika kita mendapatkan banyak menit bermain di situ otomatis kita berjualan diri, yang nonton ini langsung wah ini pemainnya apa ini. Nah, akhirnya lambat laun suka ini tarik sana. Jadi dari menit bermain itu kita bisa beranjak untuk lebih ke step yang lebih jauh lagi ya toh. Oke masuk. Ini ternyata Mas Wahyu profesionalnya ya cukup tinggi ya. Berarti kalau saya bilang loyalitasnya untuk tim daerah sedikit, kadarnya cuma sedikit, nggak terlalu tinggi, kira-kira gimana kalau Mas Wahyu tanggapannya? Kurang ngomong seperti apa. Tapi yang pasti saya kalau selama masih dibutuhkan di PSS Sleman, saya siap berkontribusi. Dan emang saya kan dari kecil udah di Sleman tim PSS. Emang dari kecil, dari sebelum profesional, dari tim amatir, dari tim juniornya, terus sekarang alhamdulillah di profesional. Saya istilahnya sudah sudah ada andil di sepak bolanya Sleman ya. Walaupun mungkin emang kita prestasi belum maksimal prestasi individu. Dia pengen memberikan yang terbaik. Ini dilematisnya pemain lokal ya ini ya. Dilematis pemain lokal seperti itu, kadang pengen berbuat banyak, pengen berbuat lebih untuk tim daerahnya, tapi masih ada beberapa kendala-kendala yang menghalangi loyalitasannya. Akhirnya dia pikir cabut sih lah, engko nek wis ning kono apik bali. Tapi engko ning kono mesti ana rega to Mas. Ana rega gampangane ngono lho. Dan ini mungkin seperti yang saya tanyakan kemarin sama Mas Ilham Yusril. Ini mungkin nanti bisa dijawab, silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebagai pemain putra daerah, gaji pertama yang diterima sebagai pemain sepak bola profesional putra daerah itu berapa, Mas Wahyu sendiri? Dulu, pertama kali ya saya pasti UMR lah. UMR di Jakarta apa Jogja apa Sleman iki? Sleman. UMR Sleman. Penting UMR gitu. UMR kan di situ ditunjang bonus. Terbilang cukup tinggi ya bonus di Sleman ya? Kalau dulu pas sekelas Liga 2 tinggi. Tinggi ya. Sekelas Liga 1 ya standar. Ya wis mending lah. Oke. Standar aja itu hasilnya enggak bilang gede, enggak berkurang ya, tapi cukup lah. Tapi kalau pas Liga 2 saya rasa sudah tinggi lah dibandingkan tim lain. Oke. Dan jadi ingat juga di PSS Sleman sendiri ada dua putra daerah ya yang bermain untuk PSS Sleman ya, ada Mas Wahyu Sukarta dan Muhammad Zamzani ya. Sebenarnya ada satu lagi dari U20 namanya Burhan. Burhan. Tapi untuk menit bermain profesionalnya belum dapat ya dia ya, masih istilahnya masih magang kemana ini ya.
Belum udah. Sudah didaftarkan. Udah daftarkan ya. Oh, berarti ada 3 pemain lokal dari Sleman, ada Mas Wahyu, ada Mas Zamzani sama Mas Burhan ya. Wah, besok ini Mas. Yang asli Sleman, tapi kalau yang didikan dari U20 pun ada 2 lagi. Si Sadam ya. Fani kiper. Oh, Sadam Rofani. Oh, kiper. Oh, si kiper keempat ya berarti ya. Kiper keempat sebenarnya. Jadi besok ada beberapa mungkin dari keempat orang, berarti keempat atau keenam orang tadi nanti bisa kita ajak ngobrol-ngobrol ya tentang sepak bola lokal nih. Oke guys, lanjut ke pertanyaan. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan pamungkas. Pamungkasnya bukan pamungkas anu. Bambang apa pamungkas anu? Apa? Musisi. Aduh. Nah, ini Mas. Punya beban tersendiri nggak sebagai pemain lokal Sleman dan bermain di tim kebanggaan kabupaten kelahirannya sendiri, tempat kelahirannya sendiri, punya beban sendiri nggak? Terlebih nih, tambahan lagi ya, terlebih apabila kita tidak punya kontribusi yang cukup maksimal di tim itu. Ada, saya pernah merasakan ketika saya ada di tim PSS tapi bermain saya ketika itu sangat sedikit. Terus saya sempat sih aku ini pemain lokal jarang main, wah akhirnya malah istilahnya takutnya apa namanya cuma nebeng tok sebagai pemain lokal. Ya ada sempat perasaan itu kayak rasa bersalah, rasa nggak enak juga. Oh, oke. Wah, masih ini ras pamungkas sih mana ini pembahasannya ini rada masa ya. Gini, ketika kan kalau di ruang lingkup sepak bola DIY sendiri ya, kan kita nggak bisa dipungkiri beberapa pemain sepak bola lokal yang ada di daerah istimewa Jakarta ini, itu kan notabene kalau berpindah itu cuma Sleman, Jogja, Bantul apa, jadi Jogja, Sleman kok. Jadi cuma ke Muaranya cuma ketiga itu. Yeah. Kira-kira menutup kemungkinan nggak untuk bergabung ke 2 tim tetangga ini? Kalau secara profesional ini? Menutup kemungkinan pun tidak ya. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi ya saya pasti, harapan dari saya pun sepak bola di Yogyakarta ini selain bisa rukun lah. Oke. Misal satu pemain pindah ke tim, ya bahasanya kan kalau sekarang rival ya, orang-orang ribut. Harapan dari saya pribadi, mungkin pemain yang lain juga nek iso istilahnya jangan sampai ada gesekan lah atau masalah. Berarti cukup dilihat dari sisi profesionalitasnya aja ya, jangan kebawa ke luarnya ya. Ketika pemain berada di sebuah tim pun mereka juga profesional kok. Mereka tidak berpikiran ke hal-hal yang merugikan tim, karena itu kan sebuah pekerjaan tuh. Semisal mereka pun tidak bermain maksimal pun bisa rugi ya pemain. Bener. Seperti itu. Oh, ya memang harus di sisi lain istilahnya klub itu tempat kerja ya, bagaimanapun ya dia berada di tempat manapun ya dia harus loyal ya, membela situ ya toh. Dimanapun itu. Yang walaupun nanti di luar tetap gini ya toh, tetap GPA-nya tetap apa ya, kira masalah ya. Oke. Jadi itu tadi sedikit perbincangan yang menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Jadi kita santai-santai aja, nggak ada gimana-gimananya. Mohon maaf semuanya. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Wahyu Sukarta, pemain PSS Sleman lokal, pemain lokal potensial dari daerah istimewa Jakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Terima kasih Mas Wahyu Sukarta atas waktu dan kesempatannya bisa berkumpul, bisa bincang-bincang di sini. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini bisa memberikan sedikit gambaran. Jangan sebagai pemain lokal jangan takut lah, jangan mudah menyerah untuk berproses, untuk meniti karir. Yus adi manut dalane Gusti Dewi, tapi yang jelas selagi kita mau berusaha, kita mau bekerja keras,
pasti kita dapat klub juga. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Bincang Saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus nek mane gue seneng ya di-share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih bersama saya Alif Barjo. Sampai jumpa di Bincang Saja selanjutnya. Terima kasih.